Selamat datang di channel Mubarton. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutiara Nasution dari Magister Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara. Hari ini saya akan memaparkan topik tentang 4 pendekatan dasar kecerdasan buatan berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Russell dan Norvig. Konsep ini merupakan fondasi penting dalam memahami bagaimana kecerdasan buatan didefinisikan dan dikembangkan. Tujuan utama presentasi ini adalah mengenal empat pendekatan utama kecerdasan buatan. Melalui pendekatan-pendekatan ini, kita bisa memahami bagaimana cara kerja AI. Apakah mineral perilaku manusia, berpikir seperti manusia, atau bertindak dan berpikir secara rasional. Dengan begitu, kita tahu bahwa AI bukan hanya sekedar teknologi, tapi juga hasil dari pemikiran filosofis dan ilmiah yang panjang. Oke, selanjutnya, apa itu AI? Nah, kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah bidang ilmu komputer yang berusaha membuat mesin atau komputer mampu berpikir dan bertindak cerdas layaknya manusia. Artinya, komputer tidak hanya menjalankan perintah tapi juga belajar dari data, mengambil keputusan dan beradaptasi terhadap lingkungan, sama seperti manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita bisa lihat ada kerangka dasar Russell dan Norvig yang terdiri dari 4 kotak. Nah, menurut Russell dan Norvig, ada 4 cara utama untuk mendefinisikan kecerdasan buatan. Yang pertama, kita lihat di atas itu ada acting humanly. Nah, atau bertindak atau berperilaku seperti seorang manusia. Yang kedua itu ada thinking humanly atau berpikir seperti layaknya manusia. Yang ketiga itu adalah thinking rationally atau berpikir secara rasional. Dan keempat itu adalah acting rationally atau bertindak secara rasional. Keempat pendekatan ini membentuk kerangka berpikir yang menjadi dasar pengembangan AI modern yang bisa kita nikmati di masa sekarang ini. Berikut ini saya tampilkan 4 pendekatan kecerdasan buatan dan juga pendekatan-pendekatannya. Nah, dimulai dari acting humanly. Nah, itu pendekatan dari Turing test. Selanjutnya ada thinking humanly, itu pendekatan dari modeling kognitif. Untuk acting rationally, itu pendekatan dari rational agent. Sedangkan untuk thinking rationally, itu pendekatan dari hukum-hukum yang diatur. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu acting humanly dari pendekatan Turing test. Nah, pendekatan pertama adalah acting humanly atau bertindak, berperilaku seperti manusia. Tujuannya adalah membuat mesin yang dapat meniru perilaku dan komunikasi manusia secara alami. Pendekatan ini berangkat dari Turing test yang diperkenalkan oleh Alan Turing pada tahun 1950 dalam artikelnya yang berjudul Computing Machinery and Intelligence. Dalam Turing test, manusia berinteraksi melalui teks dengan dua pihak, satu manusia dan satu mesin, tanpa tahu siapa yang mesin dan siapa yang manusia. Nah, jika penanya tidak bisa membedakan mana yang manusia dan mana yang mesin, maka mesin tersebut dianggap cerdas secara perilaku atau behavioral intelligence. Dengan kata lain, keberhasilan AI di sini diukur dari kemampuannya untuk berperilaku seperti manusia, bukan dari proses berpikir di dalamnya. Yang penting itu bagaimana respon sebagai mesin bisa mengibuli atau menipu seorang manusia. Nah, bagaimana mesin itu bisa dianggap manusia oleh manusia. Oke. Untuk mencapai kemampuan ini, AI memerlukan 4 komponen komputasi utama seperti yang dijelaskan oleh Russell dan Norvig. Yang pertama adalah natural language processing, agar mesin bisa memahami dan menjawab bahasa manusia dan bukan menggunakan bahasa mesin. Nah, selanjutnya itu adalah knowledge representation,
agar mesin memiliki pengetahuan tentang dunia untuk merespon konteks percakapan yang digunakan oleh penanya. Nah, selanjutnya itu adalah automated reasoning. Nah, biar otomatis mesin dapat menarik kesimpulan, kemudian menjawab dari informasi yang diketahuinya atau yang diberikan. Selanjutnya, machine learning, agar mesin bisa belajar dari pengalaman dan meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu berulang-berulang. Nah, contoh penerapan pendekatan ini dapat kita lihat dalam chatbot modern seperti ChatGPT, asisten virtual seperti Siri, Alexa, Google, hingga robot sosial seperti kemarin ada contohnya dari Jepang ya, yang dapat berbicara dan mengekspresikan emosi. Nah, sistem ini dirancang untuk membuat manusia merasa seolah mereka sedang berbicara dengan makhluk yang benar-benar memahami sebuah komputer yang sudah seperti berpikir layaknya manusia. Nah, namun pendekatan ini juga memiliki keterbatasan. Mesin bisa meniru cara berbicara, namun tidak memahami isi pembicaraannya. Dia hanya menjawab, dia hanya berpikir seperti manusia tanpa bukan, dia tidak berpikir seperti manusia, tetapi cuma sekedar berperilaku seolah-olah dia manusia. Yang penting dia responnya seperti manusia. Nah, dengan demikian, acting humanly menekankan bahwa kecerdasan buatan dapat dinilai dari sejauh mana ia meniru manusia dalam tindakan dan komunikasi. Pendekatan ini menjadi dasar lahirnya banyak sistem interaktif modern yang kita gunakan hari ini, layaknya seperti ChatGPT dan kawan-kawannya. Oke, selanjutnya itu adalah thinking humanly. Nah, pendekatan kedua dalam kecerdasan buatan menurut Russell dan Norvig adalah thinking humanly atau berpikir seperti manusia. Jika pada pendekatan sebelumnya AI dinilai dari perilakunya, maka pendekatan ini AI diukur dari bagaimana cara ia berpikir, bukan hanya hasil tindakannya. Nah, tujuan utama dari thinking humanly adalah membuat mesin yang meniru proses berpikir manusia secara kognitif. Nah, pendekatan ini terinspirasi dari bidang psikologi kognitif, yaitu studi tentang bagaimana manusia memahami, belajar, mengingat, dan mengambil keputusan. Bagaimana otak manusia bekerja dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Artinya, AI tidak hanya meniru perilaku luar, tetapi juga mencoba memodelkan bagaimana cara kerja otak manusia di dalam sistem komputasi komputer. Untuk memahami cara manusia berpikir, ada tiga pendekatan yang utama dalam penelitian kognitif, yaitu ada introspection, psychological experiment, dan juga brain imaging. Nah, introspection yaitu mempelajari pikiran manusia melalui refleksi diri, pengulangan, perbaikan, bagaimana seseorang berpikir dan merespon suatu permasalahan. Bagaimana dia memperbaiki dari sebuah permasalahan. Selanjutnya ada psychological experiment, yaitu eksperimen laboratorium untuk mengamati bagaimana manusia mengambil keputusan dalam berbagai situasi dengan melihat perilaku dan percobaannya. Kemudian ada brain imaging, yaitu mempelajari aktivitas otak menggunakan teknologi untuk memahami bagaimana pergerakan otak manusia yang aktif saat berpikir. Dalam kehidupan sehari-hari, pendekatan ini diterapkan pada berbagai sistem cerdas, seperti sistem rekomendasi di Netflix atau YouTube, yang belajar dari perilaku atau kebiasaan pengguna untuk memahami keinginan, preferensi, kesukaan, sama seperti manusia belajar dari pengalaman. Contoh lainnya juga ada aplikasi pembelajaran adaptif seperti Duolingo yang menyesuaikan kesulitan soal berdasarkan kemampuan pengguna. Jadi dia menilai penggunaan kita sehari-hari dan memberikan saran yang terbaik untuk kita lakukan. Namun, meskipun pendekatan ini membuat AI tampak lebih manusiawi dalam berpikir, tetapi ia masih menghadapi tantangan besar, yaitu manusia itu sangat kompleks. Otak manusia sangat kompleks dan sangat luar biasa sulit dimodelkan ke dalam sebuah sistem komputer. Nah,
proses berpikir manusia tidak selalu logis, tidak terukur, dan juga banyak aspek yang tidak bisa dipenuhi untuk ditiru oleh sebuah mesin. Dengan demikian, thinking humanly membawa AI selangkah lebih dekat dengan cara berpikir manusia sesungguhnya, tapi juga tidak bisa mengikuti manusia sesungguhnya karena manusia sesungguhnya juga tidak selalu benar. Nah, pendekatan ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan AI kognitif dan sistem pembelajaran adaptif yang banyak kita gunakan saat. Oke, selanjutnya pendekatan ketiga dalam kecerdasan buatan adalah thinking rationally atau pendekatannya menggunakan hukum, law of thought. Nah, jika dua pendekatan sebelumnya fokus pada bagaimana manusia bertindak dan berpikir, maka pendekatan kali ini berfokus pada bagaimana mesin dapat menalar dengan benar secara logis, karena kita harus berpikir secara rasional. Nah, pendekatan ini berakar pada filsafat dan matematika klasik, terutama gagasan Aristoteles tentang law of thought, atau hukum-hukum yang berpikir yang rasional. Nah, tujuannya agar mesin dapat menarik kesimpulan yang benar berdasarkan aturan logika formal yang sudah diatur, seperti logika proposisional, dan logika predikat. Dengan kata lain, mesin dianggap cerdas bila ia dapat menalar sesuatu sesuai prinsip-prinsip kebenaran logis yang kita berikan. Untuk mendukung proses tersebut, AI memanfaatkan berbagai metode penalaran otomatis atau automated reasoning dan representasi pengetahuan simbolik. Nah, dua di antaranya itu adalah rule-based system dan juga knowledge representation model. Nah, implementasi dari thinking rationally bisa kita lihat dalam sistem pakar medis. Misalnya, emission yang dikembangkan pada tahun 1970-an untuk mendiagnosis penyakit infeksi. Sistem ini menggunakan ratusan aturan logika, seperti jika pasien mengalami demam dan memiliki infeksi darah, maka kemungkinan besar disebabkan oleh bakteri X. Nah, contoh modernnya adalah AI hukum yang membantu menganalisis pasal dan memberi saran berdasarkan peraturan yang berlaku. Baru diterapkan ada di sebuah negara dan lupa apa. Oke, serta logic engine yang digunakan dalam keamanan cyber dan robotika untuk membuat keputusan berbasis inferensi. Keunggulan dari pendekatan ini adalah konsistensi logis dan kemampuan untuk menjelaskan keputusan secara transparan. Namun kelemahannya kurang fleksibilitas karena kita berikan yang logis-logisnya saja. Nah, karena dunia juga tidak pasti, sedangkan menggunakan hukum ini dia harus yang pasti-pasti. Nah, logika formal sulit diterapkan bila data tidak lengkap atau bersifat ambigu, membingungkan, sehingga muncul kebutuhan untuk menggabungkan pendekatan ini dengan metode probabilistik dan pembelajaran mesin. Jadi, thinking rationally menekankan bahwa kecerdasan tidak hanya diukur dari kemiripan dengan manusia, tetapi juga dari kemampuan berpikir benar berdasarkan logika dan aturan rasional. Pendekatan ini menjadi landasan bagi pengembangan AI simbolik seperti sistem pakar dan mesin penalaran otomatis yang banyak digunakan hingga saat ini. Selanjutnya, pendekatan keempat dan terakhir menurut Russell dan Norvig adalah acting rationally atau bertindak secara rasional. Ini menggunakan pendekatan rational agent. Nah, kalau pendekatan sebelumnya, thinking rationally, menekankan bagaimana mesin berpikir dengan benar, maka acting rationally fokus pada bagaimana mesin bertindak dengan benar, artinya memilih tindakan terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, rasional berarti memilih tindakan yang paling optimal, paling terbaik berdasarkan informasi, data yang sudah tersedia dan hasil yang ingin kita capai. Nah, mesin yang mengikuti pendekatan ini disebut rational agent, yaitu sistem yang mengamati lingkungannya, memproses informasi, dan kemudian melakukan aksi yang memaksimalkan kemungkinan keberhasilan. Jadi fokusnya bukan pada meniru manusia, tetapi pada efisiensi pengambilan keputusan untuk mendapatkan hasil terbaik. Nah, Russell dan Norvig menjelaskan bahwa sebuah agen rasional bekerja berdasarkan 4 komponen utama, yaitu persepsi, reasoning, action, dan learning. Nah,
Pendekatan action rationally banyak diterapkan dalam sistem modern yang memerlukan pengambilan keputusan otomatis dan adaptif, seperti Google Maps yang menghitung rute tercepat biar bus dengan mempertimbangkan jarak, waktu, kondisi lalu lintas secara real time melalui GPS. Selanjutnya ada mobil otonom like Tesla yang bisa belok-belok sendiri, mengarah jalan sendiri, dan juga seperti Mercedes yang bisa parkir sendiri. Nah, kemudian trading bot yang bisa membaca uh, waktu pembelian dan penjualan otomatis begitu. Nah, dari sisi komputasi, pendekatan ini sering diwujudkan melalui algoritma pembelajaran seperti reinforcement learning. Nah, di mana mesin belajar dari konsekuensi tindakannya. Reinforcement learning ini pembelajaran uh, give and punishment ya, ya. Oke. Selanjutnya, jika suatu tindakan menghasilkan hasil positif, mesin akan memperkuat perilaku itu. Nah, jadi kalau dia nggak cocok, dia akan mencoba hal lain. Dengan cara ini, agent AI akan menjadi semakin cerdas dan adaptif tanpa harus meniru manusia. Jadi dia melakukan hasil yang terbaik untuk mencapai optimalnya. Nah, keunggulan dari pendekatan action rationally adalah sifatnya yang praktis dan efisien. Mesin tidak perlu memahami dunia secara manusiawi, cukup mengambil keputusan yang paling rasional untuk mencapai tujuannya. Namun, tantangan utamanya adalah ketika informasi lingkungan tidak lengkap atau berubah dengan cepat. Dalam situasi seperti ini, agen harus tetap bisa beradaptasi dengan strategi yang fleksibel. Nah, dengan demikian, acting rationally dapat dianggap sebagai tahap paling maju, tahap utama, atau bisa dibilang tahap yang paling jelas dalam perkembangan AI modern. Karena menggabungkan kemampuan berpikir logis, belajar dari pengalaman, dan bertindak efisien di dunia nyata. Hampir semua aplikasi AI masa kini, dari robotika, kendaraan otonom seperti Tesla dan juga Mercedes tadi, kemudian sistem rekomendasi, kemudian uh, Google Maps tadi, sistem rekomendasi Google Maps seperti Google Maps tadi, kemudian itu semua berakar pada prinsip rational agent ini. Jadi, sebelum kita masuk ke kesimpulan, mari kita tegaskan kembali apa itu kecerdasan buatan. Nah, AI atau Artificial Intelligence adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada bagaimana membuat mesin dapat berpikir, belajar, dan bertindak layaknya manusia. Tujuan utamanya adalah mempermudah dan meningkatkan efisiensi kehidupan para manusia itu sendiri. Mulai dari pekerjaan sederhana seperti mengetik otomatis hingga keputusan kompleks seperti navigasi mobil otonom atau analisis data besar. Jadi AI bukan hanya tentang robot atau komputer canggih, tetapi tentang bagaimana teknologi mampu memahami, menalar, dan beradaptasi terhadap dunia nyata sama seperti yang dilakukan manusia dalam kesehariannya. Oke, selanjutnya dari pembahasan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa kecerdasan buatan tidak hanya soal meniru manusia, tetapi juga tentang bagaimana mesin berpikir, bertindak secara rasional untuk mencapai tujuan tertentu secara optimal dan efektif. 4 pendekatan yang dikemukakan oleh Russell dan Norvig, acting humanly, thinking rationally, and acting rationally, menjadi fondasi utama perkembangan AI modern yang kita kenal pada saat ini. Pendekatan yang meniru manusia menjadikan AI lebih interaktif dan mudah diterima, sedangkan pendekatan yang rasional menjadikan AI lebih efisien, logis, dan adaptif. Maka dapat kita simpulkan bahwa semakin manusiawi sekaligus rasional suatu sistem AI, maka semakin tinggi tingkat kecerdasannya. Dengan pemahaman ini, kita bisa melihat bahwa AI bukan sekedar alat, melainkan cermin dari cara manusia memahami kecerdasan kita sendiri. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga penjelasan tentang 4 pendekatan kecerdasan buatan ini membantu kita memahami arah dan makna perkembangan AI di masa depan.